Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan di dalam ucapan syukur dan rasa gentar kami. Karena kami sadar Tuhan, di dalam kehidupan ini terlalu banyak godaan. Terlalu sering kami jauh daripada Tuhan. Tapi oleh karena belas kasihan dan cinta kasih Tuhan, Engkau menarik kami kembali. Engkau memberikan kami firman-Mu yang hidup di dalam hati kami. Yang menegur kami untuk kembali kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah firman yang sejati itu juga boleh menggairahkan hati kami untuk makin mengasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan, umat Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menuntun kami oleh karena nama-Mu yang kudus untuk kami boleh bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bicaralah di dalam hati kami dan kuduskan dan persiapkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah Kristus sebagai imam besar. Sebetulnya kalau kita masih ingat, ini adalah sebuah kelanjutan dari kebaktian kenaikan Kristus tahun lalu. Kristus sebagai Raja. Pada waktu Kristus naik ke sorga, disambut oleh Bapa yang ada di sorga, saudara. Dan Bapa melihat Kristus sebagai sebuah kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Pada waktu Kristus naik ke sorga, kita mengingat ada inaugurasi Kristus di sana. Di dalam bagian Ibrani pasal 1 dan pasal 2 itu ada sebuah kata-kata mengenai inaugurasi. Anakku engkau kuperanakkan pada hari ini. Ini adalah kalimat yang mengutip daripada Mazmur pasal yang kedua. Dan ini adalah di-announce kembali di dalam sorga. Menyatakan bagaimana Kristus itu naik dan dia menjadi raja. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, announcement ini bukan hanya bicara Yesus sebagai raja. Karena kata-kata yang sama ini diulang lagi di dalam Ibrani pasal yang kelima. Bicara anakku engkau kuperanakkan kau pada hari ini. Dan itu bicara mengenai jabatan Kristus sebagai imam besar. Jadi ada dua bagian penting di dalam Ibrani. Yaitu Kristus sebagai raja dan Kristus sebagai imam besar. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat keseluruhan kitab Ibrani, sebetulnya tema utamanya apa? Kristus sebagai imam besar. Maka ini memang satu bagian yang kita tidak mungkin selesaikan semua. Karena Yesus sebagai imam besar itu mulai dari pasal yang keempat sampai pasal yang ke-10. Pasal 11 saya percaya kita pasti ingat. Itu adalah bagian mengenai orang-orang beriman di sepanjang sejarah. Ada Abraham, ada tokoh-tokoh yang lain, Daud dan lain sebagainya. Kita melihat ini adalah bagian mengenai tokoh-tokoh iman. Dan bagaimana orang percaya harus hidup. Namun di dalam pasal 4 sampai pasal 10 ini bicara Yesus Kristus sebagai imam besar. Nah sebelum saya masuk ke dalam bagian-bagian firman saudara, saya ingin ajak kita untuk memahami sebetulnya surat Ibrani ini ditulis kepada siapa, bagaimana kondisi mereka dan apa tantangan yang mereka hadapi. Saya percaya kita pada waktu membaca surat Ibrani tidak sedikit dari kita yang mengalami kebingungan. Kita membaca dan membaca tapi agak susah mengerti. Apa sebenarnya ini? Karena terasa tidak terlalu relevan dalam iman kita sebagai orang Kristen. Di situ banyak bicara mengenai keimaman, ya. Kita bicara di sana bicara mengenai imam besar, bicara mengenai korban, bicara mengenai bait Allah, bicara hal-hal yang rasanya tidak relevan bagi kita. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingin merenungkan satu tantangan dulu ya yang dihadapi oleh jemaat yang ada di sana atau jemaat daripada surat Ibrani. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang Yahudi Kristen. Menghadapi apa mereka? Penganiayaan yang luar biasa besar. Baik dari pemerintahan Romawi maupun dari orang-orang Yahudi yang lain. Mereka itu terpapar dengan ritual keagamaan Yahudi pada saat itu. Dan pada waktu kita membaca seluruh surat Ibrani, kita mendapatkan satu notion atau pemikiran bahwa kemungkinan besar ritual-ritual itu masih berlangsung saat itu. Sehingga kemungkinan surat Ibrani ditulis itu sebelum tahun 70 atau sebelum bait Allah hancur. Dan pada saat itu mereka menghadapi satu tarikan yang luar biasa besar. Kenapa? Karena mereka sebelumnya adalah pemeluk agama Yahudi. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang beribadah dan yang mengikuti ritual di dalam perjanjian lama. Sehingga bagi mereka sangat gampang untuk kembali ke agama masa lampau. Saya ambil contoh saudara ya. Kalau kita latar belakangnya, ya kita Indonesia saudara, banyak ini ya. Di Indonesia ini banyak namanya cerita-cerita nenek moyang saudara ya. Misal ya,
Kalau kita latar belakang Chinese, kita dipengaruhi dengan namanya apa? Hong Shui, Saudara tahu orang-orang Chinese Kristen itu kalau dia punya budaya yang kuat sekali di dalam tradisi yang lampau, saudara, itu akan membuat iman mereka pun gampang goyah. Misal, siapa yang mau beli rumah tusuk sate, misalnya saudara, enggak terlalu mau saudara. Kenapa? Karena bukan hanya debunya yang kita enggak mau saudara. Apa yang tidak mau? Hokinya ya kan saudara. Kalau bisa beli rumah normal, kenapa harus beli rumah tusuk sate? Ya kan gitu saudara. Jawabannya sederhana, rumah tusuk sate biasanya lebih murah ya kan gitu saudara. Tapi memang akhirnya susah laku jual juga ya. Berikutnya apa saudara? Kalau kita dipengaruhi betul mengenai tradisi yang lama, susah bagi kita punya iman yang bertumbuh. Banyak sekali tradisi nenek moyang itu saudara. Misalnya ya, kalau lagi pakai baju koyak, jangan kita jahit pada waktu ini, nanti bisa kena operasi. Itu cerita nenek moyang saudara. Dan banyak lagi macam-macam, terlalu banyak tahayul-tahayul yang dihidupi di dalam iman percaya orang Kristen hari ini. Oleh sebab itu sadarkah kalau ini terjadi sebetulnya dia belum orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tantangan orang Yahudi Kristen itu juga berat saudara. Karena mereka mengerti siapa Musa, siapa Harun, siapa Abraham. Dan Bapak Ibu saudara sadar waktu membaca surat Ibrani, ini satu-satu penulis Ibrani itu selesaikan. Dia bicara apa? Dia bicara dari permulaan Kristus itu lebih daripada semua nabi. Ini jadi kalau kita lihat ya di dalam surat Ibrani bicara Yesus sebagai nabi, imam dan raja. Ini luar biasa saudara, surat Ibrani. Di dalam bagian pertama dia sudah buka bahwa pernyataan Tuhan yang ultimat atau yang paling penuh kuasa itu kepada Kristus. Dia adalah yang membicarakan kebenaran. Kristus sebagai nabi, Kristus sebagai raja, di atas segala raja saudara. Sebagai imam besar yang bertahta selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Di dalam bagian firman Tuhan digambarkan Melkisedek itu lebih besar daripada Harun. Kenapa lebih besar? Karena leluhurnya Harun yaitu Abraham memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Itu tema-tema di dalam surat Ibrani. Dan bukan hanya itu saja. Penulis ini juga sadar saudara bahwa orang Israel memahami Musa tokoh yang besar. Maka firman Tuhan mengatakan apa? Yang ada di sini lebih besar dari Musa. Jadi satu-satu dibicarakan oleh penulis Ibrani. Tujuannya apa saudara? Tujuannya bukan mengajarkan doktrin saja. Tapi menguatkan iman orang percaya hari itu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa ini menjadi satu tema yang relevan? Meskipun ya saudara, bagi kita waktu membaca surat Ibrani kita bertanya-tanya. Karena itu ritual daripada Yudaisme dibahas semua. Dan bagi kita mungkin tidak terlalu relevan. Tapi saya akan bicarakan saudara. Kenapa tetap relevan? Karena jemaat Ibrani, surat Ibrani itu menghadapi sebuah tantangan untuk murtad. Makanya banyak sekali saudara kalau kita baca di dalam surat Ibrani. Dikatakan yang sudah pernah mengecap. Tapi yang menolak terang itu. Dia tidak mungkin diselamatkan. Kalimat-kalimat ini kan muncul saudara. Kalimat-kalimat memperingatkan mengenai jangan sampai terjadi kemurtatan atau apostasi. Oleh sebab itu saudara. Kalau kita lihat di dalam situasi kondisi kita sekarang. Ada enggak orang-orang Kristen yang murtad? Banyak saudara. Yang jadi mu'alaf banyak saudara. Atau yang tidak jadi mu'alaf tapi kesaksian hidupnya memberikan kita question marks. Satu hal yang ironis memang saudara. Karena seringkali sebetulnya saya nggak tahu kita masih dikagetkan atau enggak. Tapi beberapa waktu ini ada nama teolog reform yang besar sekali di Amerika. Terkena skandal pelecehan dengan anak di bawah umur. Kita langsung kaget saudara. Banyak sekali kisah-kisah seperti ini di mana para teolog, apologet saudara. Tidak terkecuali orang-orang reform yang notabene-nya memberikan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan dengan setia. Jatuh. Kita tahu saudara, kemungkinan beberapa orang-orang muda yang waktu melakukan debat di dalam YouTube ya. Terhadap agama satu dan agama lain. Mungkin tujuannya tidak murni. Kita bisa tahu dari mana. Waktu kita mendengar kisah hidup mereka yang menolak pemberitaan mereka sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus memahami saudara. Pada waktu Paulus mengatakan, ketika firman diberitakan aku tetap sukacita meskipun dengan motivasi yang benar atau tidak benar. Itu di dalam Filipi pasal 1. Kita harus tahu saudara, kenapa Paulus bicaranya ini. Karena pada waktu itu yang dilukai cuma Paulus sendiri. Sekali lagi saudara,
Ini kita harus ubah sudut pandang sesuai dengan firman Tuhan. Kadangkala banyak orang Kristen yang ignore atau tidak peduli dia. Yang penting kelihatannya seolah-olah memenangkan banyak orang. Seolah-olah firmannya benar, saudara. Terlepas motivasi, biar saja. Yang penting firman Tuhan diberitakan. Itu tidak benar, saudara. Karena mengambil cuplikan daripada Filipi pasal yang pertama tanpa pemahaman yang benar. Apa itu, saudara? Karena pada waktu itu Paulus lagi di penjara, dan waktu dia di penjara ada orang beritakan firman untuk buat Paulus makin lama di penjara. Paulus bilang, kalau itu motivasinya enggak apa-apa. Kamu beritakan saja tentang hal itu, aku bersuka cita. Itu kalimat Paulus. Tapi beda waktu ada di dalam surat Korintus, saudara. Paulus tidak tahan. Dia bilang apa? Waktu orang ada pemukul kamu, memeras kamu, kamu begitu sabar, saya tidak bisa, dia bilang gitu. Oleh sebab itu, saudara, kita harus tahu motivasi palsu, pengajar palsu yang ada di Korintus itu ditentang oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita bicara ini? Kenapa? Karena banyak orang yang disesatkan oleh para pemberita firman yang palsu. Motivasinya palsu, saudara. Sehingga waktu seorang teolog besar jatuh, ketika pemimpin gereja jatuh, saudara, banyak enggak orang Kristen yang tersandung? Banyak sekali. Ini saya ingat, saudara ya, Pak Tong itu khotbah tahun 2022 kalau nggak salah, Desember. Dia buat seminar apa? Investasi setan dan jatuhnya gereja. Itu menakutkan, saudara, menakutkan. Dan balik lagi, saudara, kalau kita melihat tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan, kita melihat tokoh-tokoh yang besar, yang seolah-olah memiliki iman, saudara, yang seolah-olah saleh, itu pun bisa jatuh. Pertanyaannya kan akhirnya gini, kalau mereka saja bisa jatuh, gimana? Apalagi saya, kan gitu kan, saudara. Ini repot, saudara ya. Dan Pak Pendeta Ben pernah joke sedikit bagian ini. Jokesnya gini ya, harus mengatakan dengan gentar, saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan itu jatuh, apalagi saya. Kalau Daud saja jatuh berzina sama Batseba, apalagi saya. Harusnya gini, jangan gini. Kalau Daud jatuh, apalagi saya. Nah itu repot, saudara ya. Itu menjadi pembenaran yang kedua. Ya. Kalau hamba Tuhan jatuh, apalagi saya. Oh itu repot sekali, bahaya sekali ini. Dan oleh sebab itu, tema mengenai kemurtatan secara praktis. Sekali lagi, kemurtatan secara praktis itu banyak terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang jarang sih orang Kristen pindah agama lain, agak jarang. Kalau kita mengambil statistik mungkin jarang lah orang pindah, saudara. Tapi kemurtatan secara praktis banyak sekali terjadi. Orang sudah tidak peduli lagi gereja. Setelah tidak peduli gereja, tidak peduli firman, tidak pernah baca firman, tidak berdoa lagi. Hidupnya menjadi total bukan orang Kristen, tapi dia rasa masih Kristen. Ini berbahaya, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Ibrani itu mengingatkan jemaat pertama-tama bahwa mereka dulu sudah menjadi orang yang menyangkal diri demi iman kepada Tuhan. Saya mau bacakan beberapa bagian firman Tuhan ya, saudara, supaya kita mengerti pergumulan, tantangan sampai nanti kita berbicara mengenai apa signifikansi Kristus sebagai imam besar. Pertama, Ibrani 10 ayat 32. Saya bacakan, saudara. Saya bacakan dari ayat 26, saudara, sampai 32. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ayat 32 ya saudara, ini yang provoke mereka. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Dan seterusnya saudara. Kalau kita lihat bagian ini adalah
apa? Satu peringatan daripada penulis Ibrani untuk bilang, kamu dulu adalah orang-orang yang sudah menanggung penderitaan karena iman. Oleh sebab itu, jangan kamu sengaja, ayat 26 sore, jangan sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa ini. Saudara, kenapa kalimat daripada penulis Ibrani itu betul-betul tajam sekali, saudara. Karena dia lagi berkhotbah untuk mengingatkan orang percaya jangan murtad, saudara. Dan saya lanjutkan, saudara. Kita lihat lagi isu berikutnya, yaitu di dalam pasal 6 ayat yang pertama sampai ketiga dulu, ya. Nanti kita akan lihat sampai ayat ke-8. Ini singkat saja ya, karena kita mau bicara mengenai pasal 4 bagian terakhir sampai pasal 5 ayat yang mula-mula, sore. Saya bacakan dulu di dalam pasal yang pertama, pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ketiga. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ini bahasa Indonesia agak sangat susah dipahami, nanti saya jelaskan ya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukum kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Saudara, coba baca lagi saudara. Pasal 6 ayat 1-3. Kira-kira kita mendapat pengertian apa saudara? Coba dilihat lagi ya. Ini adalah satu bagian yang secara terjemahan agak ambigu sedikit. Ya, mari kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangan yang penuh. Kalau kita memahami bahasa Indonesia, kita berpikir gini, oh kalau gitu yang lama itu asas pertama ditinggalkan. Tentang ajaran Kristus. Ini agak bingung ya, meninggalkan asas pertama tentang Kristus. Ini bagaimana ceritanya? Lalu kepada perkembangan yang penuh. Lalu di dalam kalimat kedua dibilang, jangan kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini jadi apa yang benar saudara? Jangan lagi ini apa saudara? Tapi saya akan kasih kita pengertian ya. Di dalam bagian ini yaitu bicara sebetulnya jangan kamu itu berhenti di dalam asas pertama tentang Kristus. Sekali lagi saudara, kamu jangan hanya menerima doktrin-doktrin elementary. Kamu jangan hanya berhenti puas diri sampai pemahaman tentang apa yang kamu sudah terima. Karena pemahaman-pemahaman itu sadar enggak? Itu adalah elementary. Kalau kita baca di dalam bahasa Inggris, saudara, itu berbicara mengenai elementary doctrine. Atau doktrin kepada anak-anak. Oleh sebab itu sebetulnya doktrin kepada anak-anak itu bukan sesuatu yang ditinggalkan. Tapi kamu jangan cukup saja hanya di dalam pemahaman. Itu yang dibilang oleh penulis Ibrani. Doktrin-doktrin itu apa saja saudara? Doktrin dasar itu. Yang dibilang kamu jangan hanya di sini saja. Maksudnya tinggalkan tuh move forward saudara. Ini terjemahan Indonesia itu agak membingungkan. Kenapa? Karena bilang tinggalkan. Bagi kita yuk tinggalkan saja gitu. Enggak saudara. Itu pengertiannya adalah move forward. Kamu berangkat dari sana menjadi dasar, ini berangkat, move forward. Itu pengertian yang penting saudara. Saya akan ajak kita lihat ya, asas pertama itu apa? Kita ini sama iman kita saudara. Pertama, ini bicara pertobatan dari hidup yang sia-sia. Dari perbuatan yang sia-sia yang menghasilkan kematian saudara. Ya di sini ya, pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Jadi perbuatan yang sia-sia. Dan yang kedua apa? Iman kepada Allah saudara. Kepercayaan kepada Allah. Yang ketiga adalah ajaran mengenai baptisan. Yang keempat itu adalah penumpangan tangan. Yang kelima kebangkitan orang mati. Dan yang keenam bicara penghakiman kekal. Saudara, ini dari pertobatan sampai penghakiman. Ini doktrin dasar katanya penulis Ibrani. Sekali lagi saudara, coba kita pikir sebentar. Doktrin dasar bukankah ini yang kita agung-agungkan di gereja reform maksudnya saudara? Pertobatan, dari pertobatan kan saudara, sampai penghakiman. Ini kan kebangkitan orang mati sampai penghakiman kekal saudara. Ini kan penekanan doktrinal saudara. Ini kan yang kita kerjakan di PA lah kira-kira gitu kan saudara. Dari mulai bertobat sampai nanti penghakiman yang kekal. Benar kan saudara? Wah jangan-jangan menurut surat Ibrani kita ini baru elementary saudara. Bagaimana agak susah diterima sedikit ya saudara.
Karena apa? Karena mungkin kita orang-orang GRI punya narsisistik sendiri kan gitu saudara. Elementary, saya dibandingkan gereja Ono kayaknya lebih hebat deh. Ini repot saudara. Tapi kita harus tahu kenapa dia mengatakan elementary. Di sini kenapa? Karena yang dipentingkan oleh penulis Ibrani apa saudara? Yaitu kamu mempunyai komitmen yang teguh. Kamu menjadi murid kebenaran yang hidup dalam kekudusan. Itu poin daripada penulis Ibrani. Kalau bahasa lainnya ada. Yaitu Yakobus pasal yang pertama sampai yang keempat saudara. Itu bicara apa? Bicara mengenai orang Kristen itu bukan hanya iman tok, tapi tanpa perbuatan. Itu bagian yang nanti ditekankan juga di dalam Injil Yohanes. Apa dibilang di sana? Di dalam Injil Yohanes bilang ya, kalau kamu itu berakar di dalam aku, kamu akan berbuah. Kalau enggak kamu dipotong. Kalau kamu ada di dalam aku, katanya Matius dan Injil yang lain, kamu akan berbuah banyak dan lebat. Oleh sebab itu kita akan melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kesinambungan antara masing-masing penulis kitab Perjanjian Baru. Dan di dalam bagian ini Saudara berbicara apa? Berbicara penekanan mengenai bukan hanya doktrinal, itu dasarnya. Tapi kamu harus bertumbuh. Nah ini bagian yang penting Saudara. Saya akan ajak kita lihat lagi ya, di dalam ayat yang keempat. Pertumbuhan penuh itu apa saudara? Pertumbuhan di dalam kekudusan ya. 4 sampai yang ke-8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap itu cuma mencicip, belum memakan keselamatan dalam tanda kutip ya. Mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Oke, ayat 7. Ini peringatan keras yang tadi ya. Dan ayat 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 bagian di sini yang kita bisa lihat. Yaitu mereka dituntut atau didorong oleh penulis Ibrani untuk apa? Untuk mereka bertumbuh. Dan bagian yang kedua, memperingatkan jangan sampai murtad. Kamu yang sudah mencicip, yang sudah mengecap firman, yang melihat karya Roh Kudus. Itu seperti Yudas Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bisa mengusir setan. Ya. Setan itu diusir bukan karena kita saudara, tapi karya Tuhan dan nama Kristus yang berkuasa. Dan lepas dari itu saudara, jangan murtad. Kenapa? Karena kamu menyalibkan lagi anak Allah. Kalau kita lihat di dalam seluruh bagian firman di dalam surat Ibrani, penulis Ibrani itu wanti-wanti dari awal. Kamu tahu enggak, ini di dalam pasal yang kedua, ini kita udah pernah bahas. Kalau dulu di dalam hukum Taurat yang disampaikan firman itu perantaran di dalam bagian ini, di perantaran malaikat yang tidak melakukan hukum Taurat saja dimatikan, saudara, dilempari batu. Atau Musa yang memberikan hukum dan tidak ditaati hukumnya, hukum Taurat itu dilempari batu. Apalagi yang menajiskan kembali nama Tuhan. Ini sound di dalam pemikiran orang Ibrani saudara. Tapi di dalam pemikiran kita ini repot saudara. Kita ini illiterate saudara. Illiterate itu apa? Hukuman yang apa? Yang serius di dalam hukum Taurat kita tidak pernah rasakan saudara. Kita mungkin kalau kita tinggal di Aceh mungkin baru sound itu ya. Kita lihat ada orang dicambuk di publik gitu kan saudara. Terus apa? Dilempari batu mungkin kayaknya belum saudara. Tapi bagi orang Israel hari itu ada orang yang memang dirajam batu. Mereka lihat saudara. Orang perempuan yang kedapatan berzina itu mau dieksekusi mati loh itu pada waktu itu. Jadi orang-orang Israel itu melihat betul hukuman itu benar-benar menakutkan saudara. Nah, mungkin kita lihat ini agak serius pada waktu corona saudara. Yang melanggar PSBB ya. Rizik dah masuk penjara dia gara-gara itu. Coba bayangkan saudara, kejahatannya melakukan apa? Bullying, melakukan kekerasan itu nggak ditangkap saudara. Gara-gara PSBB aja waktu itu, masih ingat saudara? Dia ditangkap. Nah itu pada waktu itu semua orang dipaksa agak horor sedikit. Nah mungkin itu sense-nya saudara. Dan di dalam bagian ini saudara, kita lihat di bagian yang ketiga bicara apa? Dia bilang gini, sadar nggak sih ada 2 macam tanah. Tanah itu dua-duanya menerima air hujan. Tapi yang satu menumbuhkan buah, yang satu semak belukar. Inilah kehidupan yang ditekankan oleh siapa? Penulis Ibrani. Maksudnya apa? Sampai pada kepenuhan itu bukan hanya berhenti dalam doktrin dasar saudara. Tapi sampai engkau berbuah. Itu penekanannya.
Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, pada waktu kita akan merenungkan di dalam pasal yang keempat, saudara. Sekarang ini adalah bicara mengenai hari perhentian. Kita masuk ya, bagian pertama itu kita merenungkan mengenai konteksnya. Kita merenungkan mengenai tantangan yang dihadapi oleh orang umat Ibrani ya, atau Yahudi Kristen. Kita mengerti mengenai tekanan yang mereka hadapi, kesusahan-kesusahan mereka. Bagaimana mereka kalau kompromi, mereka punya iman, kompromi iman, mereka mungkin tidak mengalami penganiayaan yang besar. Mereka mungkin bisa hidup biasa dan normal saja. Oleh sebab itu saudara, peringatan keras itu sebetulnya di dalam Ibrani pasal yang keempat. Bicara mengenai hari perhentian yang disediakan Allah saudara. Saya nggak baca semua saudara, tapi di dalam bagian-bagian ini saya akan ajak kita lihat di dalam ayat 3 saja. Pasal 4 ayat 3, ayat 7, dan 12 sampai 13 saudara ya. Saya ajak kita baca. Nah ini kita mulai masuk ke dalam bagian-bagian yang ini. Pasal 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat 4 saya baca, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ayat yang ketujuh, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti yang dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Ayat 12 dan 13 saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ada bicara dua hal. Bicara mengenai hari Tuhan, hari peristirahatan, hari Tuhan itu saudara. Hari di mana kita masuk ke dalam peristirahatan atau hari Sabat itu. Dan bicara mengenai pertanggungan jawab. Ini dua hal yang agak menakutkan sebetulnya. Kalau kita mengerti mengenai hari peristirahatan, kita memahami ini hari yang ketujuh. Nah ini ada perdebatan panjang saudara, perdebatan panjang mengenai hari penciptaan. Karena Ibrani bilang hari ketujuh tidak literal. Jadi bicara mengenai penciptaan tidak literal. Tapi itu tidak do justice kepada teks. Kenapa? Karena kalau memang mereka mengambil ketidakliteralan dari hari ketujuh. Maka harusnya penciptaan sampai hari ini belum selesai saudara. Karena hari ketujuh kapan saudara? Itu kapan sih hari ketujuh? Sampai selama-lamanya kan waktu Kristus datang ya, kalau mau konsisten ya berarti penciptaan juga harinya belum kelar-kelar saudara, itu sesuatu yang tidak do justice. Tapi balik lagi saudara, di dalam bagian ini meng-refer kepada Keluaran pasal 14 dan 17. Kenapa ya mereka itu tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, menjadi gambaran tempat peristirahatan saudara. Yosua pimpin mereka masuk ke Kanaan, tapi itu hanya sebuah kiasan dari hari peristirahatan di dalam Tuhan. Kenapa mereka tidak masuk? Karena apa? Di dalam perjalanan mereka, saudara, mereka sudah melihat tangan Tuhan yang berkuasa. Mereka melihat pekerjaan Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, saudara, dengan 10 tulah. Mereka melihat dengan mata bagaimana laut itu dibelah. Mereka lihat ada tiang api dan tiang awan. Mereka tidak punya dalih untuk mengatakan mereka tidak lihat Tuhan. Tapi apa yang terjadi di Masa dan Meribah? Mereka pada waktu kehausan mereka bilang, mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan apa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Saudara, coba bayangkan saudara. Ini situasi yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Tuhan lagi ada tiang api dan tiang awan di depan mereka. Coba bayangkan ya. Dan mereka bilang ada Tuhan nggak di sini? Ini sama kayak apa lah ya. Misalnya ya saudara, kita coba bayangkan situasi di kampus ya saudara. Sebelum dosen masuk, anak-anak ribut. Wah, ya. Terus dosen masuk, terus tiba-tiba ada anak yang ngomong gini. Adakah dosen di tengah kami? Oh itu kalau dosennya killer, udah bawa senjata laras panjang sore atau penggaris panjang itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Kamu semua dapat D, keluar semua, kira-kira gitu saudara.
Jadi yang dilakukan oleh orang Israel itu lebih daripada ini, saudara. Karena mereka melihat Tuhan dan mereka menista nama Tuhan. Itu murtad sebetulnya, saudara. Makanya Tuhan berkata dalam murkanya, aku bersumpah mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Bapak ibu saudara sekalian, kita mungkin bisa memandang nyinyir orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu. Tetapi sebetulnya sadarkah bahwa ketika orang Kristen yang sudah mengerti firman, tahu PL, tahu PB, tapi menjalankan hidup seolah-olah Tuhan tidak ada, mereka itu lebih parah daripada orang Israel yang menista nama Tuhan. Mereka belum lihat Kristus mati dan bangkit. Enggak, mereka enggak lihat itu. Mereka tidak punya firman selengkap kita yang kita bisa bawa-bawa kemana-mana dan kita bisa baca, tebal sekali ini, saudara. Mereka enggak punya itu dan kita punya. Maka kalau kita bandingkan, saudara, konteks hidup orang Israel yang dimurkai Tuhan sama konteks hidup kita, atau kebanyakan orang-orang Kristen nominal, saudara, itu sebetulnya mereka sedang bermain-main dengan murka Allah. Oleh sebab itu penulis Ibrani memberitakan ini supaya jemaat Ibrani sadar. Kamu jangan bermain-main. Kenapa? Karena murka Allah menyala-nyala. Oleh sebab itu, saudara, di dalam ayat 12 dan ayat 13. Ini menjadi satu bagian yang penting. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saudara, kita harus sadar sekali lagi. Banyak orang yang bermain-main dengan Tuhan. Saya baca satu bagian, saudara, dari Yeremia 23, saudara, 25-26. Ini bicara mengenai nabi palsu. Atau orang-orang hamba-hamba Tuhan palsu. Atau bisa juga orang-orang Kristen yang tidak berakar dalam firman dan menghidupi kepalsuan. Dan mereka mengatakan saya Kristen. Saya baca, saudara, Yeremia 23, 25, 26. Ini mungkin beberapa waktu lalu kita pernah bahas juga, saudara. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Ayat 26 yang menakutkan, saudara. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Sadar enggak, saudara? Ini ada orang-orang yang, ini kita baru bahas mental health, saudara, yang secara mental terganggu kejiwaannya, saudara. Schizophrenic. Kenapa? Karena dia bilang dia mimpi padahal tidak. Dia ngomong terus berulang-ulang sampai dia betul-betul rasa dia mimpi, saudara. Ini kan sakit jiwa, saudara. Sama seperti gini, kalau kita mau ambil bagian yang agak lebih ekstrim, sampai seperti gini. Ada orang-orang Kristen yang tidak punya kesaksian kehidupan, tidak ada integritas, dan dia mengatakan saya kalau mati pasti masuk surga. Terus diulang-ulang. Sehingga apa? Meskipun dia melakukan perzinahan, perselingkuhan, korupsi, apa semua, dia tetap meyakinkan diri, mengatakan apa? Saya kalau mati masuk surga. Sampai itu tipuan rekaan hati ada di dalam hatinya sendiri, sampai dia pikir dia pasti mati masuk surga. Padahal tidak begitu faktanya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu merenungkan di dalam ayat 12 dan 13, ini adalah sesuatu hal yang dire situation atau keadaan yang benar-benar urgent, saudara. Saya akan ajak kita lihat ya. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, dikatakan ini firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya. Dia bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, membedakan pertimbangan hati, pertimbangan pikiran hati kita, saudara. Di dalam bagian ini tidak ada satu makhluk pun yang terkecuali. Jadi firman Tuhan yang berkuasa itu melihat hati kita satu-satu, saudara. Ini agak menakutkan memang. Saya coba gambarkan ya, situasi yang paling mengerikan itu mungkin digambarkan dalam film drakor Squid Game. Nah itu tahu, saudara. Yang boneka yang lihat ke belakang, sekali lihat ke depan harus berhenti semua, saudara. Kalau enggak gerak-gerak tembak, saudara. Itu kan Squid Game punya scene yang pertama itu kan sangat terkenal, saudara. Coba bayangkan ya. Pandangan mata Tuhan, ya itu kira-kira ya, lebih seram daripada pandangan boneka Squid Game. Kenapa? Karena manusia paling enggak bisa berdiam begini, bisa, saudara. 1 menit mungkin masih kuat, 1 jam mungkin udah enggak kuat, saudara. Tapi balik lagi, saudara. Kita mungkin bisa menipu sekeliling kita dengan mendandani moralitas kita dengan baik, saudara. Bahasa yang kita buat seolah-olah baik, saudara. Hati kita yang seolah-olah kayaknya semua dengan ketulusan dan segala macam. Bisa tersembunyi di hadapan manusia, bisa, saudara. Kita melakukan penipuan bisa, saudara, tapi tidak di mata Tuhan. Oleh sebab itu ini bicara pandangan mata Tuhan yang melihat hati kita satu-satu.
Bahkan celakanya tadi, kita sendiri saja bisa tertipu oleh rekaan hati sendiri. Waduh, ini bagaimana ceritanya? Kalau mata Tuhan melihat kita, pertanyaannya kita siap nggak hari Tuhan datang? Oh ini kita perlu gumulkan baik-baik saudara. Jangan sampai bilang siap-siap ternyata betul-betul tidak siap. Itu kan konyol saudara. Maka di dalam bagian ini digambarkan ya. Firman itu dan di dalam ayat ke-13 tidak ada suatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Telanjang dan terbuka. Ini kata-kata telanjang dan terbuka ini expose. Dan terbuka itu di dalam bahasa atau konteks sense bahasa asli. Itu kayak orang gulat yang sudah dicekek pitingan udah gak bisa gerak saudara. Jadi itu udah di dalam keadaan seperti itu. Dan di dalam bagian ini ini seperti leher yang cekek saudara. Itu kondisinya terbuka. Berarti helpless, tidak ada kekuatan apapun. Di dalam keadaan seperti ini segala sesuatu dinyatakan saudara. Dan di dalam bagian ini juga saudara, ini digambarkan sebagai satu bagian yang harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ini sense-nya juga membicara mengenai sesuatu hal yang komplit saudara. Komplit itu memberikan pertanggungjawaban sepenuh-penuhnya di hadapan Tuhan. Bagaimana ya kalau kita melihat ini? Kita menyambut hari Tuhan dengan bagaimana? Saya percaya ada elemen teror di sini. Kalau kita jujur saudara, di dalam bulan lalu bulan ini saudara, di dalam PA kita bicara seri devosional dan mental health. Maksudnya apa saudara? Supaya kita ini bisa melihat diri dan mengkoreksi hidup kita satu-satu. Itu salah satu tujuannya. Dan ketika ada orang lain bergumul, tidak cepat-cepat kita memberikan penghakiman. Tapi sekali lagi, kalau kita mengerti tentang diri kita evaluasi diri kita, dan hari Tuhan mau datang, rasanya ada teror nggak? Bukan ada lagi saudara, terornya gede saudara. Karena kita tahu banyak sekali kelemahan-kelemahan kita. Oleh sebab itu saudara, dalam keadaan seperti ini bagaimana? Ada harapan nggak? Kita punya keberdosaan, kita punya kelemahan. Dan sekarang kita diminta untuk masuk ke tempat peristirahatan bersama Tuhan. Waduh, bagaimana mungkin saudara? Pertama, firman Tuhan membuat kita tidak berdaya. Kita terbuka segala dosa-dosa dan kelemahan kita. Dan yang kedua, Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa disogok saudara. Kalau hari ini kita sogok-sogok orang, nipu-nipu orang, Tuhan tidak bisa. Maka ini sesuatu horor yang paling menakutkan. Tapi inilah poin di mana kita bicara mengenai Kristus sebagai imam besar. Saudara. Bukan membuat kita kabur dari tanggung jawab, bukan. Tapi memberikan kita suatu pengharapan. Kita baca ayat 14 sampai 16 saudara. Pasal 4, 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Terminologi anak Allah ini bicara dari pasal 1 sampai pasal 3 saudara. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dia pakai kata kita di situ. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya saudara. Kalau kita merasakan teror penghakiman Tuhan. Sekarang kita baca ayat 14. Ini akan ada satu kelegaan yang luar biasa besar. Kenapa saudara? Karena jalan untuk kita bertemu dengan Bapa di sorga. Allah yang suci, Allah yang kudus itu bagaimana caranya? Dan bersyukur ada Kristus sebagai imam besar. Berarti apa? Pada waktu Bapa melihat kita, dia melihat kepada Kristus yang menjadi perantara bagi kita. Saudara. Waktu dia melihat kita, dia melihat Kristus punya tubuh yang tercurah. Dia melihat Kristus yang menjalankan ketaatan sempurna. Dia melihat Kristus anaknya yang dia kasihi, saudara. Yang menebus kita menjadi milik dia. Bersyukur enggak? Waduh, sekarang baru rasa ada kelegaan luar biasa besar, saudara. Misal contoh, saudara. Ya ini mungkin bukan ilustrasi yang ideal lah, saudara. Tapi kita lihat pada waktu, balik lagi masih ilustrasi Squid Game saudara. Di dalam Squid Game yang kedua ya kan. Itu scene-nya masuk lagi saudara. Dan orang yang selamat sebelumnya dia bilang sama semua teman yang lain. Diam gitu kan ya. Jalan diam. Kita ada pengharapan untuk lewati masa-masa kematian itu. Di dalam bagian kenapa saudara? Karena ada yang pasang badan kira-kira gitu saudara. Dan lebih dari itu saudara. Kita sekarang ada Kristus
yang sudah menjalankan ketaatan sempurna, mati di atas kayu salib, dia naik ditinggikan oleh Bapa, dikatakan sebagai anak, inaugurasi sebagai raja, inaugurasi sebagai imam besar. Dia adalah nabi yang sempurna dan dia berdiri di antara Bapa dan kita. Kristus namanya. Wah, ini kalau kita sadar saudara, ini adalah kelegaan kita yang besar sekali. Kenapa? Karena kita boleh melihat kepada Kristus, pengharapan kita saudara. Satu sisi kita banyak kelemahan. Tapi kelemahan ini tidak dibiarkan begitu rupa sehingga kita pada akhirnya menista Kristus. Tapi kita boleh mendapat pengharapan karena Kristus sudah genapkan semua. Dan kita beroleh hidup, dan di dalam hidup itu kita bertumbuh saudara. Berikutnya saudara, ayat 15. Ini sesuatu hal yang indah sekali dan bagian ini sedikit kita bicarakan di PA tadi malam saudara. Yaitu apa? Saya baca lagi ya, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Empathize, dia bisa merasakan kelemahan kita. Saudara. Kata empathize ini atau memiliki empati, ini sebetulnya apa sih? Di dalam sense, di dalam bahasa yang asli saudara. Ini kata yang digunakan untuk menggambarkan bonding, ikatan antara seorang ibu dengan anaknya. Ini ada empathize gitu, ada bonding. Sehingga pada waktu anaknya menderita, sang ibu bisa menangis gitu. Waktu anak sakit, ibunya bisa menangis. Itu ada empathize atau perasaan empati saudara. Dan perasaan empati ibu kepada anak, saudara, waktu anaknya nangis, ibunya gimana? Normalnya ibu ya saudara, bilangnya bukan hanya, kesian ya kamu. Aduh nangis guling-guling, aduh kesian ya, aduh. Kamu lapar, aduh kesian ya. Enggak hanya itu kan saudara. Tapi apa yang dilakukan ibu? Ya diambil anaknya dong ya, dirawat ya. Kadang pendekatan pendidikan anak modern ini agak kejam saudara ya. Dibilang gini ya, kalau anak nangis biarkan dulu 30 menit. Nah itu kalau ketemu orang tua gini kita mau agak jewer dikit ya. Kamu nggak tahu dia nangis itu stres ya kan gitu saudara. Dibiarkan dulu 30 menit, enggak bisa saudara. Kita harus lihat, kadang ada urgent need daripada anak-anak. Saudara tahu ada beberapa orang tua yang lakukan ini, anak dibiarkan 1 jam nangis, meninggal anaknya. Terus gantian ibunya menangis ya gitu. Aneh saudara. Tapi balik lagi saudara, kita perlu sadar apa di sini. Empathize atau empati ini adalah bukan hanya perasaannya bisa mengerti, tetapi mengambil secara aktif sebuah tindakan untuk mengambil bagian saudara. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini, kita bersyukur karena Allah kita, Kristus, ya, dia bukan hanya maha tahu, tapi dia inkarnasi dan dia tahu betul kelemahan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi setiap kita yang mungkin mengalami luka, kita mengalami trauma, yang hari kemarin saya ada bilangnya, kita mungkin merasa hidup ini berat sekali bebannya. Coba ya, kita berdoa dan di dalam doa kita membayangkan Kristus yang terluka bagi kita. Itu di dalam gambarnya Matius Grunewald ya, Kristus yang disalib saudara, kita lihat penderitaan Kristus sebegitunya saudara. Dia dicambuk duri-duri masih melekat di tubuh, mahkota duri dipakai, kurus sekali dia, dihina dan begitu rupa. Dan pada waktu kita rasa beban kita terlalu berat, coba ngomong sama Tuhan. Tuhan Yesus, beban hidup saya terlalu berat. Lalu kita membayangkan Kristus yang tersalib. Saya percaya mulut kita agak langsung bungkam sedikit saudara. Karena mau ngomong kita ini luka, melihat Kristus yang jauh lebih luka. Dan dia luka pun karena kita. Saya percaya di situ ada kekuatan untuk menanggung penderitaan di dalam Kristus. Dan ini yang kita perlu kerjakan saudara. Dan bukan hanya itu saja ya. Kita itu bersyukur karena apa? Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu godaan-godaan. Oleh sebab itu Kristus mengalami godaan kan. Di dalam padang gurun kita udah bicara saudara. Bagaimana iblis menggoda dia. Dan dia bisa tergoda enggak? Bisa, tapi dia tidak mau dirinya tergoda dan jatuh dalam dosa. Itu Kristus saudara. Jadi kita tidak bisa mengatakan, dia kan Tuhan. Jadi ya dia pantas saja dia tidak jatuh dalam dosa karena dia kan Tuhan. Saudara ini kita jadi bidat mula-mula, Nestorian. Kita membedakan natur ilahi Kristus dan natur kemanusiaan Kristus. Kita pisahkan gini. Waktu dia tidak bisa digoda kita bilang dia kan Tuhan. Waktu dia berjalan di atas air kita bilang dia kan Tuhan. Saudara yang jalan di atas air hanya Tuhan saja kah? Nah ini recall kita punya pengalaman anak sekolah minggu saudara. Enggak, yang jalan di atas air bukan hanya Tuhan Yesus. Ada satu orang lagi siapa namanya? Petrus saudara. Petrus jalan di atas air juga iya dan dia manusia iya saudara.
Oleh sebab itu kita jangan sembarangan memisahkan antara natur ilahi dan natur manusia Kristus. Waktu dia mati nanti bilangnya, Yesus manusianya yang mati. Ini jadi bidat mula-mula. Dan pemahaman mengenai ini saudara, itu sudah banyak merusak banyak jemaat Tuhan ya. Tapi balik lagi saudara, kita bisa lihat Kristus mengerti kelemahan kita. Dan dia menang atas segala pencobaan. Itu imam besar yang sempurna yang kita miliki. Maksudnya apa saudara? Ini beda ya saudara, makanya ya di Jerman itu ada kebaktian yang dipimpin oleh AI ya. Memang dia uji coba, AI yang khotbah. Coba ya saudara, kalau AI yang khotbah, dia terus bilang gini, saya tahu ya mahasiswa-mahasiswi yang lagi begadang kerjain tesis memang sangat sulit. Bagaimana perasaan saudara? Waduh kalimatnya menghibur ya. Atau saya mengerti orang tua yang membesarkan dan mendidik anak memang sangat sulit misalnya. Bagaimana perasaan kita? Kita dalam hati agak maki-maki dikit, kamu cuma AI, kamu gak ngerti apa-apa, sok tahu kamu, ya kan gitu sore. Tapi Kristus waktu dia dikatakan, dia tahu kelemahan kita, dia tahu persis apa yang menjadi kelemahan kita. Dan bukankah kita bersyukur kenapa? Karena sadar atau tidak ya, saya baca satu ayat lagi saudara, Ibrani 7 ayat 25 saudara. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bapak ibu saudara sekalian, kita waktu baca ayat ini kita harus sadar sekali lagi. Kristus hidup di dalam sorga menjadi pengantara kita. Imam besar bagi kita. Saudara sadar enggak kenapa kita doa dalam nama Tuhan Yesus? Karena dialah yang menjadi pengantara kita. Maksudnya apa? Doa kita itu disampaikan di dalam Kristus. Kita ini nggak bisa langsung bicara kepada Bapa tanpa Kristus. Siapa kamu gitu loh maksudnya. Kita tidak dikenal tanpa Kristus. Kita dikenal karena di dalam nama Kristus. Jadi itulah kita melihat Kristus sebagai imam besar. Dia menyampaikan doa-doa kita. Dan dia pun berdoa bagi kita. Ini lagu keempat minggu lalu ya. Ku berdoa bagimu. Itu Yesus yang berdoa bagi kita. Itulah imam besar yang saat ini sedang berada di sorga mengantarai kita dengan Bapa. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-16 saudara ya. Pasal 4 ayat 16. Kita lihat, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri, dekat ya, masuk tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah ini kalau kita renungkan saudara, keberanian untuk datang mendekat. Ini seperti orang datang di dalam Gunung Sinai yang gunungnya berapi-api itu saudara, yang membuat orang Israel bilang, Musa saja yang datang, kami jangan, nanti kami kena api. Ini keadaan yang kita digambarkan datang mendekat ke tahta Allah. Kita seperti orang-orang yang seperti Musa yang melihat kemuliaan Tuhan. Kita masuk ke tempat yang kudus, di mana tempat kudus itu tidak ada satu tempat pun untuk dosa dan celah. Tidak ada saudara. Kita sekarang berani datang ke tempat yang seperti itu. Wah, tapi bersyukur karena kasih karunia yang dinyatakan kepada kita oleh Kristus. Kita sekarang berani datang ke hadapan Tuhan. Siapa yang di sini takut berdoa? Takut berdoa mungkin kalau disuruh doa di depan saudara ya. Ya Bapak ini mari doa di depan langsung gemetar saudara ya. Tapi kalau doa pribadi kayaknya enggak kan saudara ya. Kok bisa enggak takut saudara? Karena dalam nama Kristus kita berdoa. Ini sesuatu privilege yang besar yang Tuhan beri. Sehingga kita ada keberanian percaya datang kepada Tuhan. Tapi celakanya banyak orang yang sok pede. Berani-berani betul kamu datang ke hadapan Tuhan. Padahal hidupmu hancur-hancuran. Dan kamu mempermainkan nama Kristus. Itu harus bertobat saudara. Tidak bisa begini. Tapi kita yang tahu kelemahan kita datang dalam Kristus. Itulah kita menerima kasih karunia. Dan kita menghadap tahta yang kasih karunia ini saudara. Dan di dalam bagian terakhir, kita mungkin bertanya-tanya. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kapan ini? Pada waktunya ini pertolongan apa yang dimaksud saudara? Bisnis lagi susah, pertolongan pada waktunya? Itukah konteksnya? Lagi patah hati? Itukah pertolongan pada waktunya? Atau lagi mengincar calon baru? Calon baru itu kalau masih pacaran saudara ya. Kalau menikah enggak bisa saudara ya. Calon baru? Enggak bisa saudara. Bukan itu. In time of need. Di dalam waktu yang kamu butuh pertolongan. Waktunya kapan itu saudara? Kita harus sadar itu adalah masa-masa di mana orang jemaat mula-mula. Yang berhadapan dengan apostasi atau
ancaman kemurtatan. Waktu mereka mendapatkan penganiayaan besar karena iman. Di situ mereka itu ada godaan untuk meninggalkan iman mereka. Itu in time of need. Itulah waktu membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan akan memberikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu iman kita itu digoda, rasanya sangat susah, saudara. Orang yang mencuri karena lapar, itu sangat susah menahan godaan untuk tidak mencuri, saudara. Di Indonesia agak lain ya, kita udah bicara berapa kali, saudara. Pokoknya truk kebalik, apa saja, saudara. Kecuali truk sampah, itu aman, saudara. Yang lain hilang semua. Rumah, ruko, kebakaran, hilang semua, saudara. Orang jahat tidak pakai etika, saudara. Itu membingungkan memang. Tapi balik lagi, saudara. Di dalam in time of need, di dalam waktu-waktu butuh pertolongan, Tuhan akan jaga kita punya iman. Kenapa? Karena Kristus adalah imam besar yang saat ini sedang berdoa bagi kita. Bahkan waktu kita sendiri pun tidak sadar bahwa kita dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir saudara, waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya, di dalam bagian-bagian itu kita memahami bagaimana Tuhan Yesus bilang ke murid-murid untuk berjaga-jaga berdoa 1 jam saja atau 1 masa saja, dan mereka tidak lakukan, saudara. Tapi sebelumnya Kristus di dalam kalau kita lihat ya, di dalam Yohanes pasal 17, itu adalah doa Tuhan Yesus bagi murid-murid dan doa Tuhan Yesus bagi kita sekarang umat Tuhan segala zaman. Dia berdoa bagi kita, saudara. Nah, ini sesuatu hal yang mari kita sama-sama gumulkan dan kita syukuri bahwa kita di sorga punya imam besar yang mewakili, yang berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi ini. Kami sekali lagi boleh merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menilik hati kami. Supaya kami ini sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Kami boleh mengkoreksi kehidupan kami. Kami berjalan di dalam kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Yang boleh memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang boleh terus menyempurnakan hidup kami. Dan kami memohon Tuhan memberikan pertolongan kepada kami, menjaga iman kami untuk tidak goyah, menghadapi tantangan dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, sehingga pada waktu kami berjumpa dengan Engkau, kami boleh mempertanggungjawabkan segala hal yang kami kerjakan di dalam anugerah Tuhan. Dengar doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.